Ya, Yes. kan beberapa waktu yang lalu kita udah bahas nih tentang kita yang nikah muda. Terus? Nah, itu kan menceritakannya gampang, mudah. Prosesnya tuh kayak seminggu kemudian kamu menemui bapakku, seminggu kemudian kita menentukan waktu kita kapan menikah dengan kedua belah pihak keluarga besar. Iya. Kemudian kita menikah, selesai gitu. Itu kan kayak gampang banget gitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak segampang itu kan. Iya. Iya, tidak segampang itu. Nah, mari kita ceritakan gitu. Apa sih sebenarnya yang kita persiapkan berdua gitu loh. Kita cerita lagi gitu. Ingat-ingat dulu sebenarnya sebelum menikah tuh dan kita bisa menikah muda itu sebenarnya kita tuh mempersiapkan apa saja. Nah, dulu deh, apa yang dipersiapkan ayah untuk menikahiku? Oke. Jadi gini. Kalau ayah sih dulu nek diingat-ingat sekarang ya begitu, ya ayah itu lebih kepada kewanen. Jadi nekat dengan siap begitu, lebih ke nekatnya daripada ke siapnya begitu. Karena banyak hal yang kemudian nggak kepikiran di kepalanya ayah pada waktu itu. Oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begitu. Oh ternyata aku harus mempersiapkan ini dan itu begitu. Itu hal-hal yang nggak masuk dalam bayangan ayah pada waktu itu sebagai anak anak muda kayak gitu, masih baru 20 berapa sih, 21 22 sih, 22 lupa. Sampai lupa. Iya, paham. Iya. Kamu suka lupa-lupa kok. Nah, tapi persiapannya ayah pada masa itu ya yang ayah ingat ya ayah sudah punya kerjaan. Itu jadi pegangan begitu. Terus kemudian yang kedua, ayah sudah terbiasa ngurusin kerjaan yang sifatnya rumahan, rumah tangga, Domestik. kayak domestik kayak gitu, cuci piring, cuci baju, terus termasuk diantaranya ngerawat adik-adik, ngasuh adik-adik gitu. Itu sudah jadi jadi bekalnya ayah pada masa itu. Jadi paling waktu nggak itu nanti kalau istrinya nggak bisa, kamu ya, bisa ngajarin gitu. kayak gitu. Ternyata Nah, istrinya bisa, ya ya kan? sudah. Alhamdulillah begitu. Jadi itu persiapannya ayah begitu. Tapi kemudian setelah menikah ada hal-hal yang kemudian istilah tidak ayah sangka kemudian itu menjadi hal yang harus dipersiapkan begitu. Ayah nggak pacaran, ayah nggak dekat dengan wanita, meskipun kemudian punya adik 4 tapi adik cewek 4, tapi ya hubungan antara kakak adik itu kan berbeda dengan hubungan dengan pasangan begitu. Jadi ayah ngeblank untuk urusan komunikasi antar pasangan begitu. Tuh. Dan parahnya ayah tidak mencari ilmu tentang hal ini begitu, sehingga ya ayah ketika bunda ngapa-ngapain itu ayah ya sebagai laki-laki, misalnya ambil contoh cuek gitu, terus bundanya. Ingat gak dulu bunda mengungkapkan perasaannya dengan surat? saking ayah nggak pekanya ya. Saya nggak pekanya. Akhirnya ketika aku udah nulis surat, maksud istriku tuh begini toh. Terus kita punya diary yang berdua yang aku tuh gini maunya tuh gini nih, kok kamu nggak gini. Terus pas ayah baca, maksudnya begini. Seiring dengan waktu akhirnya diarinya enggak, ya karena kita sudah belajar memahami. Jadi tapi diarinya tuh kamu isinya cuma aku minta maaf, begitu ya. Lucu banget ya. Begitulah. Seperti itu. Kemudian yang lain yang selain itu adalah ya ini mungkin karena ini sih ya, karena ayah tidak siap dengan realitas yang ayah terima begitu, bahwa menikah itu
apa ya, ya waktu itu sebenarnya harus ayah akui, ayah itu sama naifnya dengan orang-orang yang kebelet nikah sekarang begitu, sama begitu. Hanya saja kemudian ayah sedikit lebih banyak persiapannya, udah itu aja. Tapi kemudian ketika bicara soal bayangan pernikahan tuh ya ayah 11-12 sama naifnya dengan anak-anak yang kebelet nikah begitu. Tahu bahwa nikah itu memang sepenuhnya nggak semuanya nggak enak, tapi tidak terbayang di kepala bahwa nggak enaknya tuh begini dan begini begitu. Tapi senaif-naifnya kamu udah tahu fikih-fikih tentang pernikahan. Iya. Kamu juga sudah tahu tentang bagaimana bersikap kepada seorang istri kayak gitu loh. Walaupun komunikasi itu kan itu di lain luar materi ya, tapi kalau hak kewajiban itu kamu sudah paham gitu. Nah, ya nggak naif banget. Iya, maksud ayah itu begini. Jadi gini, ayah itu punya bayangan bahwa ketika besok menikah kita akan begini tuh hancur berantakan di tahun pertama. Emang begini gimana maksudnya? Misalnya begini, ayah tuh punya bayangan, ayah bunda tuh kan nanti bunda bikin cerita, ayah gambar, salah satunya ya, ayah gambar, kita bikin komik, menerbitkan komik tahun pertama pernikahan kita buat komik. Iya. Oh, so sweet. Aduh, kita bekerja di studio di rumah, kemudian dengan secangkir kopi, nyaman, menikmati hari-hari. Kemudian aktif berdakwah dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian ayah bayangkan pada awal pernikahan begitu. Dan itu semua hancur berantakan pada tahun pertama begitu. Hancurnya kenapa tuh? Ya pertama karena karena komunikasi kita belum connect gitu. Terus kemudian ayah juga masih dibayang-bayangi studi, bunda masih dibayang-bayangi studi, bilang oh iya ya gini kayak gitu. Terus plus bunda qadarullah ternyata hamil begitu, antara bahagia tapi juga ini gimana. Jadi banyak kemudian gagap yang terjadi begitu. Meskipun ini manusiawi karena memang ayah belum pernah mengalami itu sebelumnya. Ya, setiap orang kan punya bagian pertama kalinya begitu ya. Tapi ayah tidak menyangka bahwa itu akan membuat ayah harus membangun ulang. Ternyata serumit itu. Iya, gitu harus membangun ulang visinya ayah begitu. Visi yang lebih mendekati realitas. Begitu. Ya, bahagia itu menikah itu bahagianya banyak, tapi perjuangannya juga banyak. Iya, semacam itulah begitu. Jadi kayak ngerasa hal-hal yang tidak ayah bayangkan sebelumnya itu ternyata begini, ternyata begitu. Misalkan keputusan yang akhirnya ayah ambil untuk ini kita harus gantian lulusnya, nggak bisa kalau nggak gantian begitu. Akhirnya kemudian bunda dulu yang lulus baru ayah begitu. Itu kan keputusan besar yang tidak setiap orang siap untuk mengambil begitu. Gantian kuliah gantian lulus begitu loh. Seperti itu. Tapi ayah bahagia nggak? Iya bahagia, maksudnya ayah bahagia dengan itu. Tetapi kemudian ada kejutan-kejutan. Itu bagi ayah sebuah kejutan yang membuat ayah ternyata di luar ekspektasi, di luar bayangannya ayah. Takut-takut orang yang dengerin cerita ayah tuh jadi wah kok ngeri ya, gosek lah nih kayak gosek aku gitu. Gimana yo? Gimana ya, soalnya aku pernah dengar cerita dari Umi, kalau mau cerita tentang pernikahan itu pada orang-orang yang mau menikah jangan yang sedih-sedih gitu, nanti mereka takut. Gimana tuh ayo? Kalau ayah lebih suka yang proporsional, maksudnya yang sedih-sedih harus disiapin begitu, yang harus diceritain juga begitu. Oh gitu. Karena kan sekarang kan orang ketika ngelihat misalnya kita main ke grup curhatan suami istri, wah itu udah kisah sedih semua, udah kisah kacau semua begitu. Ya artinya kemudian orang bilang wah jangan ceritain yang sedih-sedih, nanti
apa Umi namanya, loh, Umi iya ya bilang. Umi ini kalau dalam hal ini nggak sepakat sama Umi begitu. Kalau cerita yang diajar nanti pada takut nikah, nggak usah diceritain sih, mereka udah takut nikah begitu, maksudnya Ya Allah. nggak usah diceritain yang sedih-sedih, mereka udah takut nikah begitu. Dan ditambah dengan kita hanya menunjukkan satu sisi saja, membuat kita bilang ini pasti ada yang disembunyikan. Kan gitu. Jadi ya sudah, ceritakan saja apa adanya, yang sedih-sedih, yang susah-susah, yang senang-senang, yang bahagia-bahagia begitu. Toh pada kenyataannya pernikahan itu memang bukan tujuan akhir, dia itu kan fase begitu loh. Ya. Seperti itu. Apa tapi bagi yang ayah pahami ketika menikah itu mendewasakan beneran. Menikah itu mendewasakan, maksudnya kita jadi lebih bijak dalam melihat sesuatu. Ayah sadar bahwa ternyata ayah itu dulu tuh ayah adalah pribadi yang egois meskipun ayah tidak menyadarinya. Ayah merasa bahwa waktu itu ayah adalah orang yang apa namanya, misalkan interaksi dengan lawan jenis begitu. Oh ternyata interaksi yang seperti ini tuh membuat istri cemburu. Oh ternyata dulu ini jadi mengasah perasaan menjadi lebih peka gitu. Jadi Ketika melihat Bunda ngomong ya, kalau kamu kayak gitu, si perempuan yang melis itu bisa nanggepin lebih loh, dan itu kamu nggak sadar kayak gitu. Dan itu jadi, peran aku di situ tuh kayak apa namanya, mengasah melembutkan perasaannya ayah, sehingga kemudian menjelaskan perasaan wanita kalau digituin gitu. Iya, jadi ketika ayah misalnya, jadi ketika sebelakangan sekarang kan akhirnya kemudian ketika ayah mengingat-ingat momen-momen dulu ketika sejaman kuliah dan zaman sekolah begitu, baru tuh, oh dia itu ini tuh maksudnya dia tuh sebenarnya sedang deketin aku toh. Oh dia tuh sebenarnya itu tuh sedang nunggu aku ngomong suka sama dia toh, kayak gitu, hal-hal seperti itu tuh. Oh lah kok aku nggak nyadar begitu. Seperti itu. Ya memang Bapak Ibu yang mendengarkan, Bapak ini emang dulu gak sepeka itu. Terus apa aku sudah memfriendzone berapa orang. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim, maafkan aku. Ya gitu, jadi ya ini saya minta maaf. Mungkin lebih kepada gini sih. Kita mungkin tidak sih oh ya tadi ayah mau ngomong gini. Tadi Bunda bilang bahagia nggak? Iya bahagia begitu. Kenapa kok bahagia meskipun kemudian banyak hal-hal yang tidak seperti yang ayah rencanakan begitu. Selama ini ayah percaya bahwa ini persentasenya mungkin keliru ya, tapi gini, 80% gimana sih, kita tidak 80%, ini kalau salah nanti tolong mudah-mudahan nggak salah ya. 80% hal yang ada di sekitar kita tuh tidak bisa kita kendalikan. Begitu. Hanya 20% yang bisa kita kendalikan begitu. Tapi apa namanya, dengan prinsip sebaliknya memang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikan 100% perasaan kita. Apa yang kita, reaksi kita, tanggapan kita, kemudian apa yang kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan begitu terhadap situasi tersebut. Jadi bukan masalah planning yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena memang ya pasti ketika merencanakan sesuatu akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana begitu. Sekecil apapun itu. Ya, makanya kemudian ya tinggal reaksinya kita bagaimana begitu. Tuh, jadi ya gitulah Bunda, itu ayah. Kalau Bunda gimana? Kalau aku sih persiapan nikahnya jelas banget ya, dulu waktu SMP aja aku udah pengen nikah. Tuh, naif. Ya begini Pak, ada penjelasannya Pak. Jadi dulu kan waktu SMP itu kan ya dari SD lah gitu. Kita berdua itu kan menyatu karena kita itu suka komik kan, kayak gitu. Nah aku dari SD itu sudah baca komik banyak sekali, dan aku sangat tertarik dengan komik-komik romance. Hati-hati. Ya iya kan, aku kan apa namanya, garis keras pecinta serial cantik kayak gitu loh.
dan di sana pasti ada romance-romansnya banyak. Dan ada satu komik itu yang nikah sama gurunya gitu. Nah, qadarullah aku di pondok kan, jadi aku tahu batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki. Oh, ternyata tidak boleh kalau misalnya Guru sama murid. bukan pacaran. Oh. Udah paham, intinya pacaran itu dalam Islam itu mendekati zina. Di pondok aku diajarin kayak gitu. Oh, baik begitu. Ya udah, akhirnya aku jadi melampiaskan perasaanku yang menggebu-gebu itu dengan nikah. Apalagi aku baca bukunya Ustadz Salim Afillah yang ini dia. Itu loh, apa sih namanya? Buku Apa Nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Waduh, itu hai, anak SMP baca itu parah. Tapi alhamdulillah sih, jadi aku kayak aku tahu harus membawa kemana perasaanku ini, kayak gitu loh. Ya kayak ayah lah, dulu pernah suka sama seseorang kayak gitu. Aku juga pernah suka sama seseorang yang lain kayak gitu. Dan apa namanya, suka sih, bukan cinta. Kalau cinta itu aku sama kamu. Oh, gitu. Beda rasanya suka sama cinta. Ya. Kalau suka itu kagum kayak gitu, suka apa namanya, ada tenggelamnya tuh, ada rasa itu. Tapi kalau cinta itu beda. Aduh, parah kalau cinta itu kok nggak tenggelam dan awet terus gitu loh. Kalau ketemu tuh malah bikin tambah suka, menghindar tuh malah apa namanya, sesuatu yang ketika bertemu kembali itu malah ledakannya lebih besar kayak gitu lah. Itu yang aku rasain ke kamu dulu juga waktu sebelum nikah kayak gitu. Waduh. Iya, aku juga suka kamu sebelum nikah. Iya. Tapi aku menghindarinya. Iya. Nah, terus kan apa sih yang sebenarnya yang aku persiapin? Ya pertama itu kan aku udah baca bukunya Ustadz Salim Afillah yang Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Itu benar-benar membantu sekali aku mengarahkan perasaanku itu kemana, ya ke menikah. Tapi akhirnya itulah terlalu dini. Tapi aku tahu hikmahnya sekarang. Ternyata aku memang mau dikasih takdir sama Allah nikah muda, ya kan. Nah terus akhirnya juga kan aku waktu SMP punya adik-adik bayi, otomatis SMA adik-adikku kan TK kayak gitu. Nah itu adalah masa-masa dimana ibu itu suka tanya-tanya aku gitu loh, Mbak cari informasi dong, kalau Lala kayak gini tuh gimana sih, kok kayak gini, Iris tuh kok aktif banget ya, dia tuh hiperaktif atau gimana. Nah dari situ aku jadi tertarik sama parenting kayak gitu. Nah ini ternyata takdir Allah juga gitu loh, aku jadi suka parenting kayak gitu. Dan aku menikmatinya dan aku menyampaikan itu kepada ibu, karena ibu kan waktu itu ya informasi tidak sederas hari ini ya kayak gitu. Ibu aja pakai HP Android aja baru beberapa tahun yang lalu kan gitu. Dan ya kalau ibu-ibu pakai HP Android buat apa sih? WhatsApp doang, Gojek doang. Nggak kenal sama sosial media lah kayak gitu. Ibu tipe yang beda sama kalau di ibu kota ya. Ya enggak lah. Emak-emak di ibu kota juga ada juga yang kayak ibu. Oh gitu, sama. Nggak bisa disama ibu kota atau enggak kayak baiklah. gitu. Ya itu setiap pribadi beda-beda kayak lanjut. Karena ibu juga nggak bisa cari buku kan, karena punya adik-adik bayi kita dari kecil gitu, jadi ke perpus tuh jarang banget waktu itu, karena kan ya tahu kan ibu nggak bisa naik motor kemana-mana, jalan kaki, naik angkot kayak gitu. Nah ya itu akhirnya aku yang dimintain tolong dan untuk aku nyari informasi itu di perpus kayak gitu. Aku jadi sering-sering baca buku parenting gitu. Terus enggak Bu, ternyata tuh Lala Fairis itu nggak hiperaktif, emang anak-anak itu emang kayak gitu. Kalau hiperaktif itu dia itu kalau dibilangin itu nggak bisa, matanya tuh nggak bisa fokus kayak gitu loh. Kalau Fairis kan bisa. Ya itu cuma masa fase lagi aktif aja kayak gitu. Nah itu yang bikin aku berkenalan dengan dunia parenting. Nah waktu kuliah
itulah apa namanya, pertama kalinya aku mengenal kajian-kajian yang di kampus kayak gitu. Nah, ketika aku mengenal kajian di kampus kan ada juga tuh kajian tentang pernikahan dan parenting, dan aku sangat tertarik dengan itu. Jadi kalau ada kajian pernikahan, kajian parenting, aku nggak pernah ninggalin itu. Apalagi kajiannya Umi Nunung yang ternyata ditakdirkan menjadi ibu mertua aku. Fans garis keras. Lah aku itu waktu ayah mau melamar aku tuh gak nyangka loh ayah tuh suka sama aku, sampai datang ke rumahku tuh, iki Bang Zia ngopo ya ning omahku. Maksudnya ngelamar aku tuh dalam rangka apa, dijodohin sama Umi Nunung apa piye yo? Karena aku ngerasa, karena Umi itu adalah ibunya teman-temanku, aku tuh selalu menyapa kan, Umi assalamualaikum, dan Umi inget aku gitu loh. Mbak Asa, iya, Waalaikumsalam, kayak gitu. Ya udah sapaan, terus kok suatu hari Umi minta nomor HP-ku. Lah makanya aku tuh ngerasa nggak ada curiga satupun kamu tuh suka sama aku gitu loh. Sampai kita akad nikah tuh aku aja Perasaanku dikhianati. Ya enggak gitu. Oh bukan ya. Maksudnya tuh gini loh, aku tuh aku kan menikah karena memang ingin menjaga diri ya, kayak gitu. Juga aku suka sama kamu kayak gitu. Nah, tapi aku tuh belum yakin gitu loh kalau kamu tuh beneran nikahi aku suka sama aku. Bayanganku tuh ya dijodohin sama Umi gitu loh. Kalau misalkan beneran seperti itu, nanti Bunda perasaannya gimana ke ayah? Ya tetap suka lah. Oh, oke. Kan aku kan baca komik banyak. Kalau tinggal bersama lama-lama nanti lama-lama cinta. Apa namanya, alur romansku itu udah jelas ya. Sudah, gitu loh. Sudah. Iya. Apa namanya, orang yang tinggal bareng, melakukan aktivitas bareng itu lama-lama cinta. Rata-rata komik-komik romans kayak gitu. Ya aku yakin aja, aku niatnya baik, aku istikharah. Oh iya ya, tidak semudah itu juga ya menikah sama ayah. Intinya istikharahnya juga bener-bener, aku sampai 3 kali istikharahnya kayak gitu. Kok aku nggak ngerasa harus nolak orang ini ya, kayak gitu. Iya, Jod, tidak bisa, dia tidak bisa menolak saya. Ini urusan aku sama Allah. Oh iya. Ya. Ini istikharah ya. Oh gitu. Aku pas istikharah pertama itu kayak yuk yakin aja, kedua kok masih tetap yakin, ketiga sampai pikir apa ya aku harus nolak dia kayak gitu. Aku seneng kalau dia yakin. Ya ora mek senenge lho Pak. Juga apa namanya, ya karena pada dasarnya aku ingin menikahi seseorang yang soleh gitu loh Pak. Ya meskipun gitu. Ini apa namanya, ada kekecewaan ketika hadir, kok dia tidak sesoleh yang kukira. Iya. Maafkan aku yang tidak sesoleh yang kamu kira ya. Berarti pencitraanku. Oke, nggak mencitrakan apapun nih kayaknya. Ya enggak sih, aku bayangin setiap ikhwan itu sesoleh yang aku bayangin gitu loh. Setiap laki-laki yang ono judulnya ikhwan sing ngerti ngaji. Jadi kalau menurutku tuh ikhwan itu adalah seseorang yang laki-laki yang mengerti ngaji gitu. Oh begitu. Ya semua soleh, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin ngajak ke kajian gitu. Ternyata deng Bantul sama Jogja jauh banget, jadi jarang kajian. Tapi nggak apa-apa karena sekarang ada YouTube. Jadi ya tertolong lah kayak gitu. Sesekali aja. Bunda Ustaznya juga milih-milih sih. Ya gimana, kalau yang nggak cocok kan rasanya malah piye tuh Ustaznya kok malah nesu-nesu. Aku kan suka ustaz-ustaz yang lembut seperti Ustaz Syatari Abdul Rauf kayak gitu. Nah selanjutnya itu aku juga mengamati ayat-ayat kauniyah yang ada di muka bumi tersebut. Jadi kayak ngerasa ada orang-orang yang memberikan aku tuh pandangan bahwa ternyata menikah itu harus seperti ini kayak gitu. Kalau misalnya tinggal bareng sama mertua itu akan terjadi konflik. Makanya aku tuh ngomong dari awal sama kamu bahwa kita menikah, kita harus
tinggal di rumah sendiri, mbokan ngontrak, mbokan punya rumah sendiri, pokoknya kita harus pisah dari orang tuaku dan orang tuamu kayak gitu ya. Itulah pelajaran-pelajaran kehidupan yang aku pelajari dari orang-orang di sekitarku kayak gitu. Apa namanya? Apa? Ayo. Ini bacanya apa ya? Sebentar lihat contekan. Oh ya, yang paling aku persiapkan juga ketika sebelum menikah adalah mendekati adik-adikmu dan mendekati bapak ibu mertua gitu ya, karena sama ini juga gading persiapan itu setelah menikah ya. Itu juga tak siapin sebelum menikah kayak gitu loh, TP sama adikmu kayak gitu. Waktu lamaran tuh ya aku ngobrol-ngobrol sama adikmu karena aku ngerasa banget itu nanti aku akan dimusuhi untuk sementara waktu karena sudah merebut kakaknya gitu. Dan memang iya dimusuhi. Ya emang kan sudah seperti apa yang sudah aku prediksikan kayak gitu. Tapi sebentar aja sih ya, itu normal banget sih perasaan ada seseorang yang tiba-tiba asing datang ke rumah dan merebut kakak yang selama ini mereka andalkan, mereka miliki. Itu normal banget. Jadi kita sebagai orang baru yang datang ke rumah menjadi keluarga baru itu harus pandai-pandai mengambil hati adik-adik, terus melebur. Bapak ibu mertua pun sebegitu kan. Kita tuh kan orang yang tadinya nggak ada di rumah itu kayak gitu. Jadi di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung kayak gitu. Aku tuh bener-bener kayak harus walaupun banyak lika-likunya tapi alhamdulillah so far so good kan. Alhamdulillah. Itu aku. Ya intinya sih ketika kita bicara soal persiapan menikah setiap orang pasti beda-beda. Tapi kalau yang ayah rasakan itu adalah yang paling penting adalah satu persiapan secara fikih, ilmu dan adab ini penting banget begitu. Karena sekacau apapun kondisi rumah tangga itu kalau backingannya adalah ilmu dan adab maka insya Allah mesti ono dalan, pasti ada jalan begitu. Ya beda kalau misalnya tidak ada basic ilmu dan adab begitu, ya seorang suami tidak akan bersikap sebagaimana suami pada yang seharusnya begitu. Ya yang kalau misalkan ayah main ke ke grup yang isinya curhatan, misalnya cermin lelaki atau cermin lelaki. Ada loh itu grupnya kayak gitu, sambate para bapak-bapak begitu. Terus saya ikut sambat. Enggak. Pancur. Sepertinya aku harus. Ayo mau curhat apa? Sepertinya aku harus curhat. Ya Allah. Kayak gitu. Atau kemudian curhatannya perempuan kayak gitu, suaminya begini, suaminya begitu. Kenapa kok suamiku begini, akhlaknya tidak bagus dan sebagainya. Itu kan ya karena tidak ada bekal ilmu sama adab. Nah, itu yang paling penting kalau kata ayah. Sama-sama yang waktu komen-komen di IG yang tentang ayah dan bunda kok pada berani ya kayak cerita kan suamiku begini, kalau istriku begini. Ya ampun, itu kan rahasia keluarga Pak Bu, tolonglah jangan dibuka-buka dengan komen-komen gitu. Aku suka pusing bacanya. Ya intinya gini, kalaupun mau pancur kayak begitu gunakanlah akun yang anonim. Ya nggak sih? Betul lah, aku jadi kepo kayak apa sih. Ya Allah, serius. Dia pakai akun asli, ya Allah. Kekepoanku beronta-ronta, aku pengen tahu. Ya intinya menjaga salah satu akhlak suami dan istri. Jadi kan dalam Islam itu suami adalah selimut bagi istri dan istri itu adalah selimut bagi suami. Jadi masing-masing saling menjaga rahasianya sendiri-sendiri begitu. Jadi urusan-urusan, salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga itu adalah urusan dalam, biarkan tetap menjadi urusan dalam begitu. Nah, ini salah satu kunci begitu. Kecuali kalau misalkan memang urusan itu yang bersifat sangat-sangat perlu untuk di-share keluar, misalkan ada permasalahan, misalnya ambil contoh suaminya main fisik begitu. Nah, itu memang harus
dikonsultasikan, itu pun juga kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan sekadar pertengkaran biasa, apalagi kemudian dulu yang sempet apa namanya eh apa sih Apa-apa. di Instagram, terus apa para mak-mak membocorkan rahasia ranjang mereka lu di Nah, yang aku komen-komen. maksud tadi Oh tuh yang itu ya, itu. jadi kayak lah kok gini, maksudnya Itu itu. kan bahasan kita berdua, ya Allah ini kenapa begini, kayak Iya iya gitu. iya iya. Haha. Oke oke oke, kayak gitu ya. Poinnya adalah tadi, ilmu dan adab yang mendasari, menjadi basic Mm-mm. untuk apa mengarungi kehidupan di rumah tangga. Tanpa ini semua kacau ya. Dan ini harus dilatih, kayak gitu loh. Hmm, Jadi menelan rasa ingin cerita itu harus dilatih gitu loh, hmm, kayak gitu. Ya bagi yang misalnya belum nikah, coba belajar untuk nahan untuk curhat kayak gimana, hmm. karena itu sangat berguna sekali nanti kalau sudah menikah, ya kan ya. Iya. Kayak dulu tuh kita pengen cerita banget, pengen cerita, tapi aduh, waktu itu kan teman-teman belum nikah kan. Iya. Terus ayah tahu aku kan orangnya Hmm, tuh seneng cerita kayak gitu, apa-apa jadi ceritain. hmm. Pas menikah tuh rasanya tuh ya Allah, kayak gini ya rasanya, ngampet cerita itu berat banget gitu. Ya ya, seperti itu. Ya gitu ya Bunda ya. Oke, makasih ya Mudah-mudahan ya atas ya, diskusinya. sama-sama. Bye bye. Bye bye. Jika kamu suka dengan apa yang kami bagikan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.